Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Aziza Zahra. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kearsipan arsip dinamis sebagai bahan pengumpulan ujian tengah semester mata kuliah manajemen record. Materi pertama yaitu pengertian arsip. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Dr. Basir Bartos dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kearsipan, arsip adalah setiap catatan tertulis dalam bentuk gambar atau bagan yang berisi informasi tentang suatu objek atau peristiwa. Materi kedua yaitu arsip dinamis. Pengertian arsip dinamis. Pengertian pertama, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip dinamis merupakan arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Pengertian kedua, arsip dinamis adalah arsip yang diperlukan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kehidupan masyarakat pada umumnya dan penyelenggaraan ketatanegaraan pada khususnya. Arsip dinamis juga bisa dikatakan sebagai informasi terekam, termasuk data dalam sistem komputer yang dibuat atau diperoleh organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Ciri-ciri arsip dinamis. Arsip dinamis memiliki ciri khas yang dapat dibedakan dari arsip yang lain. Ciri khas yang dimiliki arsip dinamis yaitu pertama, arsip dinamis bersifat faktual dan digunakan untuk kegiatan administrasi sehari-hari. Yang kedua, nilai arsip akan selalu berubah tergantung pada fungsi yang digunakan organisasi. Dan yang terakhir, arsip dinamis bersifat tertutup untuk menjaga kerahasiaan nilai arsip yang sebenarnya. Macam-macam arsip dinamis. Arsip dinamis dibagi menjadi 3 macam, yang terdiri dari arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital. Arsip aktif merupakan arsip yang masih sering digunakan bagi kelangsungan organisasi, yang dengan kata lain, arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau terus-menerus. Yang kedua, arsip inaktif adalah arsip yang jarang digunakan dalam proses pekerjaan organisasi, yang dengan kata lain, arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Sedangkan arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan mendasar bagi kelangsungan operasional penciptaan arsip. Arsip tidak dapat diperbarui dan diganti jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Materi ketiga yaitu instrumen kearsipan. Instrumen kearsipan wajib dibuat oleh pencipta arsip untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien. Instrumen kearsipan terdiri dari tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan hak akses arsip. Yang pertama, tata naskah dinas. Tata naskah dinas merupakan pengelolaan informasi secara tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas. Naskah dinas memiliki beberapa jenis, yaitu naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, dan naskah dinas khusus. Naskah dinas arahan terdiri dari naskah dinas pengaturan yang meliputi peraturan, pedoman, SOP, surat edaran,
dan petunjuk pelaksanaan. Naskah dinas penetapan meliputi keputusan, dan naskah dinas penugasan meliputi instruksi, surat perintah, dan surat tugas. Naskah dinas korespondensi terdiri dari naskah dinas korespondensi internal yang meliputi nota dinas, memorandum, dan disposisi. Kemudian naskah dinas korespondensi eksternal dan surat undangan. Selanjutnya, naskah dinas khusus terdiri dari surat perjanjian, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, dan lain-lain. Yang kedua, klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip yaitu pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas institusi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Perbedaan antara klasifikasi perpustakaan dengan klasifikasi arsip yaitu pada klasifikasi perpustakaan dibangun dari fondasi disiplin ilmu, sedangkan klasifikasi arsip berdasarkan tugas dan fungsi organisasi. Yang ketiga, jadwal retensi arsip, yaitu daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Yang keempat, sistem klasifikasi keamanan dan hak akses arsip, yaitu penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip. Keberadaannya diperlukan sebagai pedoman para pengelola arsip dalam memberikan layanan akses terhadap arsip dinamis. Materi terakhir yaitu pengelolaan kearsipan. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 disebutkan bahwa pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan serta penyusutan arsip. Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja dan bukti yang sah selama kegiatan dilaksanakan. Tahap pertama yaitu penciptaan. Penciptaan arsip merupakan suatu proses yang terjadi ketika tulisan dituangkan ke dalam bentuk kertas atau data dimasukkan ke dalam komputer atau informasi ditangkap dalam film atau media lain. Penciptaan arsip meliputi kegiatan pembuatan dan penerimaan arsip. Pembuatan dan penerimaan arsip harus dilaksanakan sesuai dengan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan hak akses arsip. Tahap kedua yaitu penggunaan. Penggunaan akses arsip dinamis dilakukan untuk kepentingan internal pencipta arsip dan kepentingan publik. Dalam penggunaan arsip, pemakai sering menggunakan arsip dinamis serta memerlukan akses yang cepat, sehingga arsip dinamis disimpan di kantor pada tempat-tempat penyimpanan seperti filing kabinet atau almari arsip. Tahap ketiga yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan arsip dinamis meliputi kegiatan pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif, penataan dan penyimpanan arsip inaktif, dan alih media. Dalam pemberkasan, arsip disimpan ke dalam central file pada unit pengelola. Seiring berjalannya waktu, arsip harus ditata untuk memilah arsip yang sudah inaktif. Arsip inaktif ini kemudian disimpan di pusat arsip atau record center oleh unit kearsipan. Sementara alih media arsip
dilakukan dengan cara pengolahan arsip dari bentuk kertas ke bentuk digital. Tahap terakhir yaitu penyusutan. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Secara teknis, pemindahan arsip ini dilakukan dari unit kerja Central File ke pusat arsip dengan disertai berita acara pemindahan. Penyusutan arsip didasarkan pada jadwal retensi arsip dengan memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.